Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema dari wasiat takwa kita pada kesempatan kali ini adalah pahlawan tanpa nama. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kita melakukan satu amal sehari-hari, ada kalanya kemudian dilakukan oleh individu kita sendiri, kemudian disebut dengan amal fardi. Ada kalanya kemudian itu lebih baik, kadang kalanya bahkan secara ghalib dikerjakannya secara berjamaah, kemudian disebut dengan amal jama'i atau amal ibadah kolektif yang biasanya berupa satu kegiatan bersama, atau dalam keseharian kita misalkan satu kegiatan dalam sebuah organisasi yang mikro, dalam RT barangkali begitu, atau tidak jauh-jauh misalkan kegiatan tertentu, sub kegiatan di masjid ini ada DKM, atau bahkan kemudian lebih khusus lagi terselenggaranya Jumatan ini kita dengan imamnya, dengan kemudian segala sarana, dengan media dan lain sebagainya, maka kemudian itu dilakukan oleh beberapa orang, dilakukan secara kolektif atau berjamaah. Ketika itu dilakukan secara kolektif atau berjamaah, maka nanti kemudian ketika kemudian itu dinilai bagus atau berhasil, maka tentu tidak semua unsur yang terlibat di dalamnya harus disebut atau dikenang atau diketahui namanya. Ada kalanya kemudian yang diketahui, yang tersebut itu ada beberapa orang saja. Mungkin katakanlah ketua panitia saja, mungkin katakanlah ketua DKM, atau misalkan kalau terkait dengan dakwah di DKM, ketua bidang dakwahnya yang suka kemudian mengkonteks ustadz atau asatid untuk kemudian mengisi di acara di tempat itu dan seterusnya. Tidak semuanya nanti kemudian akan tersebut, akan terkenang khususnya oleh manusia. Namun tentu kalau oleh Allah, walaupun namanya tidak tersebut, walaupun kemudian bahkan kontribusinya tidak begitu banyak, tapi Allah kemudian, kata orang Jawa, boten sare. Dalam bahasa Al-Quran, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, kadang amma ta'malun, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan, baik sedikit maupun banyak, banyak apalagi sedikit juga tidak. Atau kemudian dalam ayat yang lebih masyhur lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sedikit aja kita kemudian menghadirkan kebaikan, ada catatannya,
ada balasan kebaikannya. Maka tetap kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, walaupun kemudian nama kita tidak tersebut, nama kita belum menjadi sesuatu yang maklum, yang masyhur di mata manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kemudian kita lihat beberapa nas dalam Al-Quranul Karim bahwa ternyata kemudian Allah tidak menyebutkan orang-orang yang kemudian dalam sejarah hidup ini mempunyai kontribusi dan memberikan manfaat yang banyak ternyata, terutama kalau dikaitkan dengan berjalannya risalah Islamiyah ini. Mari kita lihat Nabi dan Rasul saja. Kita tahu dalam bab akidah misalkan, dalam banyak keterangan juga sumbernya dari hadis Nabi. Kita tahu Nabi itu sesungguhnya jumlahnya 124.000. Rasul pun kemudian dalam riwayat 315. Namun kemudian yang termansus dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian kita istilahkan Nabi misalkan dengan 25 Nabi yang wajib, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya, jumlahnya hanya 25. Pun Rasul yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, jumlahnya hanya 5. Muhammad, Musa, Isa, kemudian ada Nuh, kemudian juga ada Ibrahim. Tidak semua disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mungkin boleh kita bilang bahwa sesungguhnya di sana ada orang-orang yang juga berjasa terhadap kemudian risalah Islamiyah ini, risalah Tauhid ini. Namun tidak semua aku sebutkan namanya, aku tuliskan, aku mansuskan dalam Al-Quranul Karim. Maka kemudian kita jumpai dalam ayat atau beberapa potongan ayat, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan beberapa rasul itu sudah dikisahkan, disebutkan namanya sehingga kemudian kita tahu. Tapi kemudian juga apa? Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, tidak disebutkan namanya sehingga kita tidak tahu. Tapi tetap kemudian mereka di mata Allah mempunyai kontribusi, dan kemudian Allah tentunya mencatat semua amal yang telah mereka lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat lagi misalkan dalam Al-Quranul Karim ada ayat mutasyabihat lafdhan, secara lafalnya itu mirip. Yang pertama disebutkan wajah, yang paling masyhur ini dalam surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dalam ayat yang lain rajulnya belakangan atau rajul duluan. Kalau dalam Yasin rajul belakangan. Waja'a min aqsal madinati rajul. Dalam ayat yang lain waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Sama-sama. Yang pertama yang disebutkan dalam surah Yasin ini bicara tentang pengikutnya dan utusannya Nabiullah Isa. Sama juga diperintahkan oleh Nabiullah Isa dalam rangka kemudian membawa risalah tauhid. Tapi kita lihat kemudian di situ, dan bahkan ketika itu utusan-utusan Nabiullah Isa ini dalam tafsir akan dibunuh, bukan malah diterima dakwahnya, tapi akan dibunuh. Ada kemudian orang yang berperan menengahi masalah itu, perkara itu, agar kaumnya yang akan membunuh tadi jangan membunuh, terimalah mereka, ikutilah mereka. Apa disebutkan dalam ayatnya? Waja'a, dan telah datang min aqsal madinati, dari penghujung kota, rajulun, seseorang, yas'a, yang lari, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaum ikuti itu orang-orang yang membawa risalah Islam dari Nabiullah melalui Nabiullah Isa, ikuti. Dalam tafsirnya nanti jangan bunuh. Pertanyaannya, siapa orang ini? Tentu berperan besar. Kalau kemudian dibunuh, maka kemudian tidak ada yang berdakwah kepada kaum tadi. Tidak Allah sebutkan. Allah hanya menyebutkan rajul, orang saja, lelaki saja. Dalam ayat yang mirip,
Rajul duluan. Wajaa, telah datang. Rajulun, seseorang laki-laki. Min aqsal Madinah, dari penghujung kota. Yas'a, juga dia berlari. Dia berkata, kalau yang pertama terkait dengan Nabiullah Isa, kalau ini Nabiullah Musa. Langsung datang kepada Nabiullah Musa. Ketika kemudian Nabiullah Musa dikejar-kejar karena mendakwahkan tauhid, dikejar-kejar sampai kemudian kita tahu lari ke negeri Madian dan kemudian membangun peradaban baru di sana. Kita lihat kenapa Nabiullah Musa bisa sampai lari, karena tentu bermula dari kabar. Hati-hati Musa, engkau lari ke sana. Ada orang yang memberikan kabar penting bahwa Nabiullah Musa dicari-cari, dikejar. Ya Musa, innal malak ya'tamiruna bika. Engkau dikejar-kejar oleh para tentara. Liyaqtuluk, mereka akan membunuhmu. Fakhruj, kamu keluar, kamu lari, kamu kabur. Innalaka minan nasihin, aku termasuk orang yang menasehatimu. Maksudnya memberikan kabar, dan kabarnya kabar penting. Tentu kalau kemudian Nabiullah Musa tidak ada yang mengabari, maka berhentilah kemudian risalah itu. Disebutkan amalnya, prestasinya tanpa namanya. Pahlawan tanpa nama. Jamaah yang dirahmati Allah, kita persingkat. Apalagi kalau kita bicara tentang Nabiullah Musa, maka banyak kemudian orang-orang yang berperan memberikan jasa di sekitarnya dan namanya tidak disebutkan. Misalkan bagaimana seorang ibunya, tentu lahirnya seorang Nabiullah Musa, jasa besar yang tidak kemudian mungkin kita lupakan adalah jasa dari ibunya sendiri. Ketika fitnah datang ketika itu, bahwa kalau setiap anak laki-laki maka bunuh, kata Fir'aun. Maka kemudian terlahirlah seorang Musa dari seorang perempuan. Kemudian apa? Si ibunya Nabiullah Musa ini, ya, Allah perintahkan, Allah ilhamkan, Allah wahyukan untuk tetap memberikan susunya. Kalau kamu takut, maka engkau hanyutkan dalam sungai. Dan engkau jangan takut, jangan sedih. Kami akan kembalikan, inna radduhu ilaik. Kami akan balikan nanti anakmu ini. Dan kami akan jadikan anakmu ini menjadi seorang yang atau seorang rasul. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim seorang ibunya Musa yang punya peran. Siapakah kemudian namanya? Tidak kita tahu. Mungkin akan kita tahu dalam tafsir atau cerita Israiliyat, tapi Allah kemudian tidak mengabadikan dan tidak memansuskan namanya, tidak menyebutkan namanya dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah kemudian sebutkan? Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Namanya apa? Tidak disebutkan. Namanya siapa? Tidak disebutkan. Apa Allah wahyukan tadi? Agar tetap an ardiaihi, agar tetap menyusuinya. Fa in khifti, kalau takut, dikejar-kejar, khawatir, ya sudah kalau gitu faqdhifihi fil yammi, lemparkan ataupun hanyutkan sampai kemudian wala takhafi wala tahzani, jangan takut, kami akan kembalikan kepadamu dan kami jadikan dia menjadi utusan. Jamaah yang dirahmati Allah, nanti kemudian sampai juga Musa di kerajaan Fir'aun, diasuh oleh seorang istrinya Fir'aun. Juga nanti ada keterlibatan ibunya ketika pertama kali ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Maka luar biasa, ada juga peran seorang istrinya Fir'aun agar Fir'aun tidak membunuh seorang anak laki-laki ini. Siapa istri Fir'aun? Tidak Allah sebutkan, tapi jasanya luar biasa. Apa Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim? Wa qalatim ra'atu Fir'aun, dan berkata istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Lagi-lagi tidak ada, pahlawan tanpa nama. Apa yang diucapkan olehnya? Wa qalatim Fir'aun qurratu ainin li walak. Oh, ini anak laki-laki adalah penyejuk hati kami atau kita, aku dan untukmu. Apa? La taqtuluhu, jangan engkau bunuh. Mudah-mudahan, jangan kalian bunuh. Mudah-mudahan anak laki-laki ini memberikan manfaat.
Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat. Satu hal lagi barangkali kita lihat istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kemudian syariat ini datang lewat kemudian Al-Qur'anul Karim, hadis Rasulullah dengan riwayat-riwayat banyak. Kemudian tentu kalau kita lihat riwayat-riwayat itu kemudian sumber riwayatnya dari para istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan tentang terkait hijab, perintah untuk berhijab dalam ayat Al-Qur'anul Karim, misalkan Allah sebutkan apa? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihin. Disebutkan apa? Wahai nabi, katakanlah kepada siapa? Azwajik, istri-istrimu. Kita tahu kok istri-istrinya, dalam riwayat itu hal lain lagi. Dalam Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan. Katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anakmu, juga kepada nisaul mukminin, perempuan-perempuan mukminun, agar kemudian menjulurkan kemudian pakaiannya. Azwajuk. Padahal kemudian peran nisa ataupun azwaj, istri-istri Rasulullah luar biasa. Mereka menjadi madrasah kepada apa? Semua sahabat-sahabat. Kita ambil misalkan Siti Aisyah, As-Sayyidah Aisyah, tentu kita tahu menjadi satu orang yang termasuk banyak meriwayatkan hadis, termasuk 5 terbesar yang meriwayatkan hadis atau paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 2000 lebih, sehingga banyak riwayat sampai kepada kita. Contoh barangkali yang paling masyhur riwayat tentang bid'ah misalkan dari Ibunda Aisyah, ya, tentang kemudian agar kita berhati-hati di dalam melakukan peribadatan, enggak semena-mena karena kemudian kita lagi semangat di subuh hari, kemudian kita sholat 4 rakaat. Kenapa kita sholat enggak 4 rakaat? Di antaranya kemudian dalam syariatnya ada riwayat dari Ibunda Aisyah tentang bid'ah. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir barangkali, mari kita lihat filosofi dari kopi. Kita sebagai bapak-bapak pencinta kopi, mungkin sebagian besar dari kita sebut itu adalah kopi, sepakat. Padahal ternyata si kopi itu mungkin bagi kita yang ngopinya pahit, jangan lupakan ternyata kopi pahit enak karena ada air yang panas. Air panas tidak disebut, yang disebut adalah kopinya saja. Mungkin dari kita juga ada yang suka agak manis dikit, maka tetap disebut itu adalah kopi. Padahal ada jasa air panas tadi, ada jasa gula walaupun tidak begitu banyak. Bagi kita barangkali yang suka kopinya manis, tetap itu disebut kopi. Padahal ada jasa air yang panas, juga mungkin gula yang sedikit ataupun lebih banyak. Tidak disebut, tidak mengapa. Allah boten sare, Allah tidak lalai. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, atau dalam banyak ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وصبرا جميلا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما والعفو والعافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.